Salam di dalam kasih Kristus Yesus kepada seluruh anak-anak. Bersukacita Bapak hari ini boleh sekali lagi memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak sekalian. Hari ini kita mau belajar tentang rahasia Alkitab. Bagaimana cara Alkitab menyatakan tentang siapa Allah. Kita belajar tentang bagaimana Allah menumpahkan isi hatinya di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan memimpin para nabi berbicara tentang Allah, memimpin para rasul di dalam perjanjian baru berbicara tentang Allah. Dan hari ini Bapak mau menyatakan tentang kalian, apa sih yang dilakukan Allah? Bagaimana sih Allah menyatakan diri? Apakah Allah hanya sekedar cerita-cerita? Apakah Allah hanya bicara tentang, oh saya begini, saya punya tangan, saya punya kaki? Bukan, itu bukan rahasia Alkitab. Alkitab punya satu rahasia yang begitu penting, yaitu Allah menyatakan diri dan Allah menyatakan pekerjaannya. Apa yang dilakukan Allah, itulah yang diceritakan oleh Alkitab. Anak-anak sekalian, Alkitab bukan hanya bicara tentang Allah yang menciptakan. Dari Alkitab kita tahu bahwa hanya ada satu Tuhan pencipta yang menciptakan alam semesta. Tapi apakah hanya itu yang dikatakan Alkitab? Tidak. Ada satu berita utama yang mau dinyatakan Alkitab, memperkenalkan siapa Allah. Hari ini Bapak mau mengajak anak-anak bicara tentang hal ini, memikirkan hal ini. Maka supaya kita ngerti, kita mau baca satu ayat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ikut Bapak berdoa. Dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, bukalah hati kami, pikiran kami, untuk saat ini kami mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, dan kami mengerti firman Tuhan, supaya kami jadi anak-anak yang mengenal dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mohon belas kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Mari semua anak-anak buka Alkitab, ikut Bapak baca dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Sama-sama hafal ayatnya ya. Yohanes 20 ayat 31. Ingat ya nak ya. Nah, sekarang dengar Bapak bacakan ayat ini. Ayat ini penting sekali. Seluruh rahasia Alkitab, seluruh cerita Alkitab dinyatakan di dalam ayat ini. Dengar baik-baik. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Maksudnya apa? Semua yang tercantum di sini, yaitu Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu telah tercatat. Untuk apa? Dengar ayat Alkitab ini diteruskan. Telah dicatat supaya kamu percaya. Penting sekali. Ternyata Alkitab dicatat supaya kita percaya, supaya kita kenal, supaya kita ngerti. Percaya apa? Kenal siapa? Mengerti apa? Dengar ya, Bapak lanjutkan pembicaraannya. Bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oh anak-anak sekalian, ternyata Alkitab mau memperkenalkan siapa Allah di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan mengenal, kamu percaya. Dan oleh imanmu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berita terpenting dari Alkitab, waktu Alkitab memperkenalkan siapa Allah, supaya kita bukan hanya sekedar tahu siapa Allah, tapi dengan mengenal Allah yang sejatilah kita memperoleh hidup. Apa maksudnya? Anak-anak, Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama, perjanjian baru, mau bicara tentang pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga adalah Mesias. Mesias artinya apa? Sang Juru Selamat yang dipilih, yang diurapi untuk menyelamatkan manusia. Berarti seluruh berita Alkitab, seluruh rahasia Alkitab
dari perjanjian lama sampai perjanjian baru mau bicara tentang rahasia keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus dari kasih Allah. Manusia tidak bisa lagi mendekat dengan kasih Allah. Manusia tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia langsung dekat dengan murka Allah. Manusia langsung secara otomatis harus menerima penghukuman Tuhan. Maka Alkitab ditulis untuk menyatakan rahasia yang terbesar. Bagaimana Allah menyatakan diri, bagaimana Allah menciptakan, dan yang terpenting, bagaimana Allah yang penuh kasih tidak membuang kita. Tapi Allah yang penuh kasih mau selamatkan kita, mau selamatkan kaum pilihannya. Inilah berita terpenting dari Alkitab. Maka seluruh perjanjian lama bicara tentang Yesus Kristus. Seluruh perjanjian baru bicara tentang Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, perjanjian lama dituliskan sebagai satu janji, sebagai satu peringatan bahwa akan datang Mesias, akan datang juru selamat yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Lalu perjanjian baru mencatat tentang Mesias yang sudah datang. Mesias yang sudah menyelamatkan manusia. Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, rela menderita untuk menyelamatkan manusia. Inilah berita tentang Allah. Kita tidak mungkin mengenal Allah jika Tuhan tidak menyatakan diri. Kita tidak mungkin mengenal Allah jika Tuhan tidak menyatakan firman-Nya. Dan yang terpenting dan terindah, kita mengenal Allah bukan hanya dari firman yang berbicara, tapi Allah sendiri yang datang menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Inilah berita Alkitab. Begitu indah bukan? Begitu luar biasanya kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui Alkitab. Berita Alkitab memperkenalkan siapa Allah, yaitu berita keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Alkitab mencatat tentang Allah Bapa yang merencanakan keselamatan. Waktu manusia yang tadi memberontak jatuh dalam dosa, Allah Bapa dari kekekalan sebelum dunia diciptakan menyatakan berita keselamatan, rencana keselamatan. Lalu diteruskan di dalam berita Alkitab tentang Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, sebagai penggenap dari rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia. Berita Alkitab menjelaskan secara lengkap, secara mendalam tentang Yesus Kristus yang adalah Allah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah, yaitu Allah yang menggenapi, yang melaksanakan keselamatan. Allah Bapa sebagai perencana, Allah Anak menggenapi keselamatan dengan cara menggenapi rencana Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus sebagai pelaksana keselamatan yang melahirbarukan hati kita. Inilah rahasia terbesar yang dicatat oleh Alkitab. Anak-anak, berita ini tidak kamu dapat di dalam kitab suci manapun. Kamu tidak dapat berita keselamatan di dalam buku apapun. Kamu tidak dapat rahasia keselamatan dan rahasia tentang Allah selain dari firman Tuhan yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab. Bagaimanakah supaya hidup kita selamat? Bagaimanakah kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal rahasia keselamatan di dalam Kristus? Hanyalah melalui Alkitab. Lalu, untuk apa kita baca Alkitab? Untuk kamu bisa mengenal siapa Allah, mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, mengenal jalan keselamatan yang satu-satunya di dalam Kristus Yesus. Mengapa baca Alkitab? Supaya kamu tahu keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Alkitab mengatakan pernyataan Tuhan Yesus yang begitu indah, yang tak mungkin dikatakan oleh orang lain atau siapapun. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang mengatakan kalimat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dialah Tuhan,
Dialah juru selamat. Dan inilah satu-satunya berita yang membawa kita kembali mengenal Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Inilah arti ayat yang tadi kita baca. Maka anak-anak sekalian, kamu membaca Alkitab bukan hanya sekedar mau baca, bukan hanya untuk mau cinta firman Tuhan, tapi supaya kamu tahu siapa Allahmu, siapa Yesus Kristus. Jangan sembarangan jadi anak Tuhan. Jangan menghina Alkitab. Jangan malas baca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya yang membawa kamu kepada Allah, mengenal keselamatan. Mulai hari ini janjilah untuk kamu baca Alkitab supaya kamu kenal siapa Yesus Kristus Tuhanmu. Bukan asal sekedar saya percaya Yesus tapi tidak kenal Yesus. Saya percaya Yesus karena saya baca Alkitab dan saya tahu apa yang Tuhan Yesus katakan untuk menyelamatkan saya. Firman Tuhan sebagai satu-satunya jalan membawamu kepada hidup dengan cara mengenal Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman yang kamu dengar hari ini membawa kamu kepada hati yang sungguh-sungguh mengenal Kristus yang adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Cintailah firman untuk kamu mengenal Kristus. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.